Di sebuah dusun yang tenang, hiduplah seorang ibu tua dengan tatapan yang menyimpan 1000 luka. Tangannya keriput, kulitnya mulai mengendur, namun hatinya tetap memeluk erat anak yang menjadi satu-satunya alasan ia bertahan hidup. Hidup mereka bukanlah kisah indah seperti dongeng, melainkan perjalanan panjang penuh duri, pengkhianatan, dan air mata. Anak itu lahir tanpa pernah merasakan kasih sayang seorang ayah, tumbuh di tengah cibiran, dan seringkali harus menahan lapar demi melihat ibunya makan. Namun, dunia ternyata lebih kejam dari yang mereka kira. Janji-janji manis dari orang terdekat berubah menjadi pisau yang menusuk dari belakang. Kini, di senja hidupnya, sang ibu hanya punya satu harapan, melihat anaknya bahagia sebelum ia menutup mata untuk selamanya. Tapi takdir punya rencana lain, membuat mereka diuji di ujung batas kesabaran. Sebuah kisah tentang cinta yang tak tergoyahkan, pengorbanan tanpa batas, dan doa yang mengguncang langit. Karena terkadang, air mata seorang ibu adalah senjata terakhirnya. Hidup Lestari tidak selalu seperti ini. Dulu, ia adalah gadis kecil yang ceria, selalu berlari di halaman rumah sambil memanggil ibunya yang sedang menjemur pakaian. Namun semua berubah sejak ibunya meninggal 3 tahun lalu. Kehangatan rumahnya lenyap, digantikan oleh dinginnya tatapan seorang wanita asing yang kini dipanggilnya Ibu. Ratna, ibu tiri Lestari, adalah wanita berwajah manis di depan ayahnya, tetapi berhati setajam duri di belakangnya. Di hadapan tetangga, Ratna sering mengelus kepala Lestari sambil tersenyum, seolah ia ibu yang penuh kasih. Tapi saat pintu rumah tertutup, tangan yang mengelus itu berubah menjadi cambuk yang siap mendarat di pipi dan punggungnya. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, Lestari sudah dibangunkan dengan teriakan. "Cepat bangun, anak malas, kau kira beras ini gratis?" Ratna memaksanya membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menimba air dari sumur yang letaknya jauh di belakang rumah. Semua itu dilakukan dengan perut kosong, karena sarapan hanya untuk Ratna dan anaknya sendiri. Meski tubuhnya lelah, Lestari berusaha tersenyum ketika ayahnya pulang di akhir pekan. Ia tak ingin ayahnya cemas atau berpikir bahwa pernikahannya dengan Ratna adalah kesalahan. Ia menelan semua sakitnya sendiri, memendam cerita yang tak pernah berani ia ucapkan. Namun, terkadang senyumnya pecah. Saat mencuci di sungai, air matanya sering jatuh begitu saja tanpa ia sadari. Teman-teman sebayanya bertanya kenapa pipinya memar, dan ia hanya berkata, terjatuh di dapur. Kebohongan itu menjadi tameng, meski hatinya semakin teriris setiap kali mengucapkannya. Di malam hari, ketika semua sudah tidur, Lestari sering berbaring menatap langit-langit yang bocor. Ia membayangkan ibunya datang dan memeluknya, menghapus semua luka. Tapi yang ada hanyalah suara tik-tik air hujan, mengiringi isak tangisnya yang tertahan agar Ratna tak mendengarnya. Pernah suatu kali, ia jatuh sakit karena demam tinggi. Alih-alih memberinya obat, Ratna malah mengunci pintu kamar dan membiarkannya terbaring tanpa makan seharian. "Biar tahu rasa, jangan manja," teriak Ratna dari luar. Lestari hanya bisa memeluk selimut tipisnya, menggigil, sambil berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan. Yang paling menyakitkan bagi Lestari bukanlah pukulan atau makian Ratna, melainkan tatapan ayahnya yang selalu percaya pada kebohongan sang istri. Ayahnya tak pernah tahu bahwa setiap kali ia pergi bekerja, putrinya berubah menjadi pembantu di rumahnya sendiri. Meski begitu, Lestari tetap memelihara harapan kecil dalam hatinya. Harapan bahwa suatu hari, semua penderitaan ini akan berakhir, dan ia bisa hidup bebas tanpa ketakutan. Harapan itu adalah satu-satunya alasan ia masih mampu tersenyum, meski senyum itu seringkali hanya topeng yang menutupi luka terdalamnya. Hari itu, Lestari tidak tahu bahwa takdirnya akan segera berubah. Bahwa ada sesuatu, atau seseorang, yang diam-diam sedang menunggu untuk membantunya keluar dari penderitaan ini. Namun, sebelum sampai pada cahaya itu, ia harus melewati malam-malam paling gelap dalam hidupnya. Hari itu, langit mulai gelap saat Ratna menuduh Lestari mencuri kalung emasnya.
Padahal Lestari bahkan tidak pernah menyentuhnya. "Jangan bohong, kau pikir aku tidak tahu kelakuanmu?" bentak Ratna sambil menjambak rambutnya. Lestari berusaha menjelaskan, tapi suaranya tenggelam dalam teriakan penuh amarah. Ratna mendorong Lestari hingga terjatuh ke lantai. "Kau tidak akan tidur di kamarmu malam ini," teriaknya, lalu menyeret gadis itu ke gudang belakang rumah. Dengan kasar, pintu gudang itu ditutup dan digembok dari luar. Lestari hanya bisa mendengar langkah Ratna menjauh, diikuti suara tawa kecil anak kandung Ratna yang ikut mengejeknya. Di dalam gudang yang pengap dan gelap, Lestari duduk memeluk lututnya. Bau anyir dan debu memenuhi udara, membuat napasnya terasa sesak. Dari celah-celah papan kayu, angin malam masuk, menusuk tubuhnya yang hanya berbalut pakaian tipis. Perutnya perih karena lapar, tapi rasa sakit itu tak seberapa dibandingkan dengan sakit di hatinya. Air mata mulai jatuh tanpa henti. Ia memandang ke langit yang terlihat samar dari celah atap, berharap ibunya di surga mendengarnya. "Bu, kalau ibu masih ada, Lestari nggak akan seperti ini," bisiknya lirih. Suara jangkrik dan gemerisik daun di luar terasa seperti irama kesedihan yang menemaninya. Sesekali ia mendengar suara orang lewat di jalan depan rumah, tapi ia tak berani berteriak minta tolong. Ia tahu, jika ketahuan Ratna, hukumannya akan jauh lebih kejam. Jam demi jam berlalu, Lestari mulai merasa dingin menjalar ke tulang-tulangnya. Ia mencoba memejamkan mata, tapi setiap kali terlelap, suara bentakan Ratna terngiang di telinganya. Dalam hati, ia bertanya, apakah ayahnya akan pernah tahu bahwa putrinya terkunci sendirian di sini? Rasa putus asa mulai menggerogoti pikirannya. Untuk pertama kalinya, Lestari benar-benar merasa sendirian di dunia ini. Tidak ada yang membelanya, tidak ada yang memeluknya, tidak ada yang menghapus air matanya. Semua yang ia miliki hanyalah doa, satu-satunya teman yang tidak pernah meninggalkannya. Dalam keheningan malam, ia membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya. "Aku nggak bisa terus begini, aku harus pergi dari sini," gumamnya, meski suaranya hampir tak terdengar. Ia tahu itu berisiko, tapi lebih baik mencoba melarikan diri daripada terus terperangkap dalam siksaan yang tak berujung. Sisa malam itu, Lestari tidak tidur. Ia memandangi pintu gudang, mencari celah, memikirkan cara keluar. Ia tidak tahu akan pergi kemana, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan lagi membiarkan Ratna menghancurkan hidupnya. Dan di tengah malam yang sunyi, dengan mata yang sembab dan hati yang penuh luka, Lestari memulai rencana kecilnya. Ia tidak tahu bahwa pelarian ini akan membawanya bertemu dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kalau mau, saya bisa langsung lanjutkan bab 3 pelarian ke hutan, dengan adegan yang penuh ketegangan, membuat pembaca merasa seolah ikut berlari bersama Lestari di tengah gelapnya malam. Baik, saya akan lanjutkan bab 3 pelarian ke hutan menjadi 10 paragraf yang penuh ketegangan dan rasa haru, seolah pembaca atau pendengar ikut berlari bersama Lestari di malam gelap itu. Udara dini hari terasa begitu dingin menusuk kulit. Lestari sudah duduk di sudut gudang sejak malam, menunggu saat yang tepat. Ia tahu Ratna dan anaknya pasti sudah tertidur pulas. Dari luar, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali anjing tetangga menggonggong. Dengan hati-hati, Lestari merangkak mendekati jendela kecil yang berada di bagian atas dinding gudang. Jendela itu tidak berpintu, hanya ditutupi papan kayu longgar. Ia berdiri di atas tumpukan karung beras kosong, lalu perlahan mendorong papan itu keluar. Suara kreet yang dihasilkan membuatnya menahan napas, takut Ratna terbangun. Ketika celah cukup besar, Lestari mulai memanjat keluar. Kakinya tergores paku berkarat, tapi ia tidak mengeluh. Begitu menginjak tanah di luar, ia langsung merunduk, mengendap-endap melewati kebun belakang rumah. Embun pagi membasahi telapak kakinya yang telanjang. Begitu sampai di tepi jalan setapak, Lestari tidak lagi berjalan. Ia berlari. Udara dingin memukul wajahnya, tapi ia tidak peduli. Setiap langkah yang menjauhkannya dari rumah itu adalah langkah menuju kebebasan.
Di matanya, ada air yang mengaburkan pandangan, entah karena angin atau karena tangisan yang tak lagi bisa ia tahan. Hutan mulai terlihat di kejauhan, gelap dan rimbun. Bagi sebagian orang, itu tempat yang menakutkan. Tapi bagi Lestari, hutan adalah satu-satunya tempat yang mungkin memberinya perlindungan. Ia berlari menembus ilalang, mendengar suara ranting patah di bawah kakinya. Sesekali ia menoleh ke belakang, khawatir Ratna menyadari kepergiannya. Tapi hanya ada kegelapan dan suara serangga malam. Rasa takut masih ada, tapi perlahan digantikan oleh tekad. Ia harus bertahan, apapun yang terjadi. Ketika sampai di tepi sungai kecil di dalam hutan, Lestari berhenti. Napasnya terengah-engah, kakinya terasa berat. Ia berjongkok, membasuh wajahnya dengan air jernih yang dingin. Sambil meminum beberapa teguk, ia mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang. Namun tubuhnya yang kelelahan tidak kuat lagi. Rasa lapar, dingin, dan lelah bercampur menjadi satu. Lestari merebahkan diri di tanah berumput di tepi sungai. Suara gemericik air dan aroma tanah basah menjadi musik pengantar tidurnya. Pelupuk matanya menutup perlahan. Dalam kantuknya, ia berbisik, "Tuhan, lindungi aku." Ia tidak tahu bahwa saat ia terlelap, sesuatu sedang mendekat dari dalam air, sesuatu yang akan mengubah takdir hidupnya untuk selamanya. Matahari pagi mulai menembus celah pepohonan, menyentuh wajah Lestari yang masih terlelap di tepi sungai. Udara segar hutan membuat tidurnya lebih nyenyak dari malam-malam sebelumnya, meski tanah yang ia jadikan alas terasa dingin. Perlahan, suara gemericik air membangunkannya. Ketika membuka mata, Lestari terkejut. Tepat di depannya, di atas batu besar di pinggir sungai, ada seekor keong emas berukuran luar biasa. Cangkangnya berkilau seperti emas terkena sinar matahari. Lestari terpaku, pikirannya tak bisa memutuskan apakah ia sedang bermimpi atau benar-benar melihatnya. Keong itu bergerak perlahan, namun anehnya, gerakannya tidak meninggalkan bekas lendir seperti siput biasa. Dari arah cangkang, terdengar suara yang dalam namun lembut, "Lestari." Jantung Lestari berdegup kencang. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada orang lain. Siapa?" tanyanya gugup. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, "Jangan takut. Aku Narasuma, penjaga sungai ini. Aku tahu apa yang kau alami." Lestari mundur setapak, takut sekaligus penasaran. "Bagaimana, kau tahu namaku?" tanyanya. Keong itu menundukkan kepalanya perlahan, seolah memberi hormat. "Sungai ini menyimpan cerita banyak orang. Airnya membawa bisikan dari tempat jauh. Dan aku mendengar semua tangisanmu, bahkan saat kau masih di rumah itu." Kata-kata itu membuat mata Lestari memanas. Ada sesuatu dalam suara Narasuma yang terasa tulus dan menenangkan. "Aku tidak punya siapa-siapa," ujarnya lirih. Narasuma menjawab, "Sekarang kau punya aku. Tapi jika kau ingin aku membantumu, kau harus berjanji akan menggunakan hidupmu untuk menolong orang lain yang menderita." Lestari terdiam. Janji itu terdengar berat, tapi ia tahu bahwa hidupnya sudah tidak punya banyak pilihan. Ia mengangguk pelan. "Aku janji." Begitu kata itu terucap, cangkang Narasuma memancarkan cahaya hangat yang membungkus tubuh Lestari. Rasa lelah, lapar, dan takut yang ia rasakan seakan lenyap. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa aman. Narasuma kemudian berkata, "Ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke tempat di mana Ratna tidak akan pernah menemukanku, dan di sana kau akan belajar hal-hal yang akan mengubah hidupmu." Dengan langkah ragu tapi penuh harapan, Lestari mengikuti Narasuma menyusuri tepian sungai. Ia tidak tahu kemana tujuan mereka, tapi hatinya berbisik bahwa perjalanan ini adalah awal dari takdir baru yang selama ini ia impikan. Lestari mengikuti Narasuma menyusuri tepi sungai. Sinar matahari menembus dedaunan, menciptakan kilauan di air yang seakan memandu langkah mereka. Anehnya, meski Narasuma hanyalah seekor keong emas, ia meluncur di atas batu dan akar pohon dengan mudah, seolah jalan itu memang sudah diatur untuknya. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh,
mereka tiba di sebuah celah batu besar yang tertutup tanaman merambat. Narasuma berhenti dan berkata, "Masuklah. Ini adalah tempat yang tak akan ditemukan manusia biasa." Dengan ragu, Lestari menyibak daun-daun itu dan menemukan lorong sempit yang menuju ke dalam. Lorong itu berakhir pada sebuah halaman kecil yang tersembunyi di tengah hutan. Di sana berdiri sebuah pondok kayu sederhana, tapi terlihat kokoh dan rapi. Asap tipis mengepul dari cerobongnya, menandakan ada perapian hangat di dalam. Aroma harum rempah tercium, membuat perut Lestari bergejolak lapar. Begitu masuk, ia tertegun. Pondok itu penuh dengan rak kayu berisi botol-botol kaca, kantong kain berisi daun dan akar, serta gulungan kain yang berisi alat-alat aneh. Di sudut ruangan, ada tempat tidur kecil yang tertutup kain putih bersih. Rasanya seperti memasuki dunia yang berbeda, jauh dari penderitaan yang ia kenal. "Mulai sekarang, ini rumahmu," ujar Narasuma. "Di sini kau akan belajar bertahan hidup, meramu obat, dan memahami bahasa alam. Semua ini akan membantumu kelak." Lestari mengangguk, matanya berbinar. Ia belum pernah punya tempat yang benar-benar miliknya, apalagi tempat simen ini. Hari-hari berikutnya, Lestari mulai belajar dari Narasuma. Ia diajarkan cara mengenali tanaman yang bisa dimakan, daun yang bisa menyembuhkan luka, dan akar yang dapat meredakan sakit. Setiap malam, Narasuma bercerita tentang orang-orang yang pernah datang ke hutan ini, sebagian selamat, sebagian hilang tanpa jejak. Malam pertama ia tidur di pondok itu, Lestari menangis. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidur di tempat yang hangat, dengan perut kenyang, dan tanpa suara bentakan Ratna. Ia bahkan tersenyum sebelum terlelap, merasa seperti anak kecil yang menemukan pelukan ibunya kembali. Namun, di balik semua kehangatan itu, Lestari mulai merasa bahwa Narasuma menyimpan rahasia. Terkadang, keong mas itu menatapnya lama dari sudut ruangan, seolah sedang menilai sesuatu. Pernah suatu malam, Lestari terbangun dan melihat Narasuma berdiri tegak di jendela, tubuhnya memancarkan cahaya emas yang aneh. Ia belum berani bertanya, tapi di lubuk hatinya, Lestari tahu bahwa pondok ini bukan sekadar tempat berlindung. Ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya, sesuatu yang akan menguji keberanian dan janjinya di masa depan. Dan di luar sana, tanpa sepengetahuannya, Ratna mulai curiga dan menyadari bahwa Lestari menghilang. Amarah yang membara di hati wanita itu akan menjadi badai yang suatu hari datang menghampiri. Malam itu, hujan deras mengguyur hutan. Suara rintik hujan berpadu dengan dentingan ranting yang diterpa angin, menciptakan suasana sendu. Lestari duduk di dekat perapian, menghangatkan tangan sambil memandangi Narasuma yang diam di sudut ruangan. Ada sesuatu di mata keong mas itu malam ini, tatapan yang lebih dalam dari biasanya. "Lestari," suara Narasuma terdengar berat, "ada hal yang perlu kau ketahui. Sesuatu yang selama ini kusimpan darimu." Lestari menatapnya, jantungnya mulai berdegup cepat. Ia tahu dari nada suara itu bahwa yang akan ia dengar bukan hal sepele. Narasuma menghela napas panjang, lalu tubuhnya mulai berpendar, memancarkan cahaya emas yang memenuhi seluruh ruangan. Perlahan, wujudnya berubah. Cangkang emas itu memudar, berganti menjadi sosok seorang pria berusia sekitar 35 tahun, berwajah teduh namun matanya menyimpan duka mendalam. "Aku bukanlah keong mas biasa. Aku manusia, atau lebih tepatnya, aku pernah menjadi manusia," ucapnya. "Namaku Narasuma. Dulu aku adalah tabib istana, mengabdi pada seorang raja yang sangat aku hormati. Tapi aku dikhianati oleh orang yang paling kupercayai, saudaraku sendiri." Lestari terperangah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa makhluk yang menolongnya menyimpan kisah sedramatis ini. "Kenapa kau berubah menjadi keong mas?" tanyanya. "Saudaraku menuduhku berkhianat, lalu memohon pada seorang penyihir istana untuk mengutukku. Aku berubah menjadi keong mas dan dibuang ke sungai ini. Kutukan itu hanya bisa dipatahkan jika aku membantu seseorang yang benar-benar tulus dan berani membalas ketidakadilan yang menimpanya." Lestari menunduk,
menyadari bahwa dirinya kini menjadi bagian dari takdir Narasuma. "Jadi, kau menolongku karena ingin menghapus kutukanmu?" tanya Lestari lirih. Narasuma tersenyum tipis. "Bukan hanya itu. Aku menolongmu karena aku melihat diriku sendiri dalam dirimu. Kau dikhianati oleh keluarga, seperti aku. Kau disiksa dan diabaikan, seperti aku pernah merasakannya. Aku ingin kau tahu bahwa penderitaan bukan akhir dari segalanya. Kau bisa membalikkan keadaan." Mata Lestari mulai berkaca-kaca. Selama ini ia pikir ia hanya seorang gadis malang yang harus lari dari rumah. Tapi kini ia mengerti, keberadaannya di hutan ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. "Nanti akan tiba waktunya kau kembali ke dunia luar," kata Narasuma. "Dan ketika saat itu datang, kau akan siap. Bukan sebagai gadis yang lemah, tapi sebagai perempuan yang mampu berdiri menghadapi siapapun yang mencoba menghancurkanmu." Di luar pondok, hujan masih deras, tapi di hati Lestari, api kecil mulai menyala. Api yang kelak akan tumbuh menjadi keberanian yang tak tergoyahkan. Musim kemarau mulai tiba ketika Lestari memutuskan kembali ke desanya. Ia sudah berbulan-bulan tinggal di pondok Narasuma, mempelajari ramuan herbal, cara membaca tanda alam, dan yang terpenting, cara menatap dunia tanpa rasa takut. Namun, langkah untuk kembali bukanlah hal yang mudah. Narasuma berdiri di tepi sungai, kembali dalam wujud keong emas. "Kau sudah siap," katanya singkat, tapi tatapannya dalam. Lestari mengangguk, meski hatinya diliputi rasa cemas. "Kalau aku gagal?" tanyanya. "Kau tidak akan gagal," jawab Narasuma. "Karena kali ini kau tidak kembali sebagai korban." Perjalanan pulang membawanya menyusuri jalan setapak yang dulu ia lalui dalam pelarian. Setiap langkah membuat ingatan masa lalu berkelebat, teriakan Ratna, rasa lapar, dingin, dan air mata. Tapi kali ini, ia berjalan dengan punggung tegak. Saat tiba di desa, Lestari mendapati suasana rumahnya berbeda. Halaman tampak tak terurus, dan suara ramai terdengar dari dalam. Dengan hati-hati, ia mengintip dari celah pintu. Di ruang tengah, ayahnya terbaring lemah di tikar, batuk parah, sementara Ratna duduk di kursi dengan wajah kesal. "Kita harus jual tanah ini untuk biaya berobat," kata Ratna lantang pada beberapa warga. Tapi Lestari tahu, uang itu tidak akan pernah sampai untuk mengobati ayahnya. Ratna pasti akan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Tanpa ragu, Lestari masuk ke rumah. Semua orang terkejut melihatnya, seolah melihat hantu. Ratna berdiri dengan mata membelalak, lalu memelintir senyum sinis. "Kau, berani-beraninya kembali ke sini. Ayah sakit, dan aku tidak akan membiarkanmu menjual tanah ini," jawab Lestari tenang, namun suaranya mengandung ketegasan yang belum pernah Ratna dengar sebelumnya. Ratna melangkah maju, mencoba menamparkan Lestari seperti dulu. Tapi kali ini, Lestari menangkap tangannya di udara. Mata mereka bertemu, dan Ratna bisa merasakan bahwa gadis yang berdiri di depannya bukan lagi Lestari yang bisa ia tindas dengan mudah. Orang-orang yang hadir mulai berbisik. Ada yang heran, ada yang kagum melihat keberanian Lestari. Di dalam hati Ratna, bibit ketakutan mulai tumbuh. Ia belum tahu bahwa Lestari bukan hanya kembali untuk ayahnya, tapi untuk menghancurkan topengnya di depan semua orang. Malam itu, angin bertiup kencang, seolah langit pun ikut menangis atas nasib bunga. Di ruang kamarnya yang pengap, ia duduk termenung di tepi ranjang dengan tatapan kosong. Suara tawa bahagia dari rumah tetangga membuat hatinya semakin hancur. Sudah berhari-hari ia tidak melihat cahaya mentari dengan mata berbinar, seolah dunia menutup semua pintu untuknya. Luka di hatinya tak pernah sembuh, bahkan semakin menganga setiap kali mengingat semua yang telah direnggut darinya, keluarga, rumah, dan kepercayaan pada orang-orang yang dulu ia cintai. Kertas lusuh berisi surat dari seseorang yang pernah berjanji melindunginya tergeletak di meja. Kata-kata di dalamnya sudah mulai pudar, tapi bunga menghafalnya di luar kepala. Ia meremas kertas itu, lalu menempelkannya ke dada. "Andai waktu bisa berputar, aku ingin kembali menjadi gadis kecil yang duduk di pangkuan ibu,
mendengar dongeng sebelum tidur, tanpa rasa takut, tanpa air mata, gumamnya pelan. Di luar sana, suara langkah kaki mendekat. Bunga tahu siapa itu. Suara langkah yang dulu membuatnya berlari penuh gembira kini hanya menimbulkan rasa was-was. Pintu diketuk, lalu terbuka. Wajah seseorang yang telah menghancurkan hidupnya muncul di balik pintu, dengan senyum palsu yang sudah tak mampu lagi menipu. Bunga, besok, semuanya akan selesai. Kau hanya perlu menurut, katanya, suaranya dingin. Bunga menunduk, berusaha menyembunyikan kilatan tekad di matanya. Ia tahu, babak terakhir hidupnya di tempat ini hampir tiba. Entah akan berakhir dengan kemerdekaan, atau justru kehancuran yang tak terelakkan. Hatinya berbisik, jika aku harus jatuh, aku akan jatuh dengan kepala tegak. Fajar merekah, sinarnya menyelinap melalui celah-celah tirai tipis kamar rumah sakit tempat Bunga dirawat. Tubuhnya masih terasa lemah, namun senyumnya kali ini bukan lagi senyum yang dipaksakan. Di kursi sebelahnya, Raka duduk terlelap, memegang erat tangan Bunga seolah takut kehilangannya lagi. Ada lingkar hitam di bawah matanya, tanda malam-malam tanpa tidur, menjaga dan memastikan ia tetap bernapas dengan tenang. Pintu terbuka perlahan, dan masuklah sosok wanita dengan wajah penuh penyesalan, ibu kandung Bunga. Air mata langsung mengalir di pipinya saat melihat putrinya terbaring di ranjang. Bunga menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Ia ingin memeluk, tapi tubuhnya terlalu lemah. Maafkan ibu, suara itu bergetar, seperti pecahan kaca di lantai dingin. Bunga tidak membalas dengan kata-kata, hanya meraih tangan ibunya dan menggenggam erat. Luka masa lalu tak akan hilang, tapi Bunga tahu, memaafkan adalah jalan menuju kebebasan hati. Raka menatap keduanya, dan dalam hatinya berjanji, ia akan menjadi perisai yang melindungi Bunga dari segala kejahatan yang pernah melukai hidupnya. Hari-hari berikutnya menjadi lembaran baru. Bunga perlahan pulih, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Ia mulai berani melangkah keluar tanpa takut bayangan masa lalunya mengejar. Ia kembali menulis, sesuatu yang dulu ia tinggalkan saat semua terasa gelap. Tulisan-tulisannya kali ini dipenuhi harapan dan cinta, bukan lagi tangisan dan nestapa. Raka, yang dulu hanya hadir sebagai teman, kini berdiri sebagai pendamping hidup. Mereka tak membicarakan janji besar atau mimpi muluk, hanya sepakat untuk saling menjaga, apapun yang terjadi. Di taman rumah sakit, di bawah pohon rindang, Raka berlutut dan menggenggam tangan Bunga. Bolehkah aku menjadi rumah untukmu? Tanyanya lembut. Bunga tersenyum, air matanya mengalir bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang sederhana. Kau sudah menjadi rumahku sejak lama, Raka, jawabnya. Mereka saling berpelukan, dan di saat itu, semua rasa sakit masa lalu berubah menjadi kekuatan. Matahari sore menutup cerita lama dan membuka awal yang baru. Bunga tak lagi menjadi gadis yang terjebak dalam luka, tapi wanita yang menemukan cahayanya sendiri bersama orang-orang yang mencintainya tanpa syarat.
Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.